Nabi sabdakan, mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa, maka walinya alias keluarganya puasa darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Tanpa uzur puasa ditinggalkan jadi dosa besar. Tetapi dengan uzur boleh orang tinggalkan puasa. Uzurnya misalkan sakit. Sakit juga tidak setiap sakit. Sakit yang kalau dengannya orang tidak bisa puasa. Kalau sakit yang dengannya orang puasa bisa meninggal dunia, maka wajib berbuka. Uzur yang kedua adalah safar qasar. Oke, itu juga orang bisa tinggalkan puasa. Paham tidak? Cuma nanti bedanya kalau safar dari sini ke Jakarta kan tidak ada masyakkah, tidak ada itu kesusahan. Kalau naik pesawat, kalau naik kapal tetap ada susahnya itu. Kalau tidak ada susahnya berarti lebih bagus jangan berbuka. Kalau ada susahnya bagusnya berbuka. Walaupun boleh-boleh dua-duanya sama-sama tidak berbuka itu. Sekarang pertanyaan, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan punya tanggungan puasa, apakah setelah meninggal dunia itu para keluarga, kerabat, wali punya keharusan untuk mengganti puasanya atau tidak? Atau membayar fidyah dari dia untuk dia dari hartanya atau tidak, harta yang dia tinggalkan? Maka sebelum dijawab, dengar ada tiga kategori. Tiga kategori orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya tanggungan puasa. Yang pertama adalah orang yang tinggalkan puasa sebab uzur tadi. Sebab apa? Sebab uzur. Sebelum datang bulan Ramadan dia sudah sakit. Atau saat dia berjumpa dengan bulan Ramadan dia sakit. Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa puasa. Sebelum datangnya Ramadan atau setelah datangnya Ramadan. Sebelum berakhir bulan Ramadan, ajal menjemput, meninggal dunia dia sudah. Maka orang yang pertama ini, yang zahirnya meninggal dalam keadaan dia belum sempurnakan puasa Ramadan yang dia tinggalkan tadi itu. Dia belum mengqadha. Maka orang yang pertama ini jelas tidak ada tanggungan sama sekali. Tidak berdosa sebab dia tidak mengganti puasa Ramadan, dan para kerabat, ahli waris atau wali keluarga tidak punya tanggungan, tidak punya kewajiban untuk puasa dari dia, dan mereka juga tidak punya tanggungan untuk membayar fidyah untuk dia dari harta warisnya.
harta yang dia wariskan. Orang ini dimaafkan total. Kenapa? Karena tidak ada unsur taksir, tidak ada unsur ceroboh dari dia. Jadi tidak ada niat jahatnya, tidak ada niat dari dia untuk tidak berpuasa. Paham tidak? Golongan yang kedua adalah orang yang tinggalkan puasa sebab uzur juga, ya sakit. Seperti yang pertama tadi, mungkin sebelum puasa dia sudah sakit sampai jumpa bulan Ramadan, atau nanti datang bulan Ramadan baru dia sakit. Tetapi sakitnya menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Terus sampai selesai bulan Ramadan dia sudah dapat kesempatan untuk mengqadha, tapi dia belum mengqadha. Misalkan dia hidup sampai bulan Muharram, berarti dia punya kesempatan mengqadha di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka di bulan haram tadi dia meninggal dunia. Paham tidak? Karena dia meninggal dunia belum selesaikan qadanya tadi. Maka orang yang kedua ini tidak berdosa. Paham tidak? Sebab dia tidak puasa tadi. Dan sebab dia belum mengqadha puasanya, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tinggalkan puasa karena uzur. Dan waktu untuk mengqadhanya itu juga luas, satu tahun. Belum sampai titik. Bahkan di tahun berikutnya di Ramadan setelah itu juga, kalau dia masih hidup, dia masih bisa mengqadha, tetapi tanggungan dia seandainya dia hidup itu, tanggungan dia menjadi dua. Satu qadha puasanya, satu membayar fidyah sebagai pelanggaran. Kenapa? Dia melewati batasan waktu qadha, seharusnya dalam tahun itu dia selesaikan. Paham tidak? Maka karena dia tidak selesaikan dalam tahun di mana dia harus qadha puasanya tadi, akhirnya dalam mazhab Syafi'i itu, pandangan Islam dalam mazhab Syafi'i, orang ini dikenakan apa itu? Dikenakan denda, membayar fidyah bersamaan dengan qadha puasanya tadi. Seandainya dia hidup. Kita kasih contoh dia meninggal di bulan Muharram, berarti dia punya kesempatan qadha kan ada toh, meninggal. Jadi tidak berdosa. Lalu apakah keluarga yang dia tinggal itu, baik ahli waris, keluarga dekat, keluarga jauh, atau walinya, maka mereka punya tanggung jawab untuk puasa dari dia, atau cukup hanya dengan memberi makan bagi si fakir dan si miskin melalui fidyah itu dari harta yang dia wariskan? Maka di situ dalam mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua pendapat. Pendapat qadim, yakni apa yang dimaksud dengan pendapat qadim, atau dalam kitab-kitab fikih disebut dengan qaul qadim. Qaul artinya ya ucapan atau pendapat. Qadim artinya lama. Semasa Imam Syafi'i masih ada di Irak. Maka pendapat qadimnya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi adalah boleh puasa untuk dia, boleh juga mengeluarkan fidyah dari dia, dari harta warisan yang dia tinggalkan. Ini dua pilihan. Jadi keluarga ahli waris itu, kerabat yang dia tinggal, baik ahli waris ataupun keluarga mutlak, mau keluarga dekat ataupun jauh, mereka punya tanggungan salah satu dari dua. Ini boleh puasa dari dia saja,
atau dari harta warisannya itu. Dari harta warisannya, harta yang dia wariskan, mereka keluarkan fidyah yang diberikan untuk si fakir atau si miskin. Jumlahnya sudah kita jelaskan sebelumnya, bisa 6 mud, untuk hati-hatinya 7, bukan. Bisa 6 ons, untuk hati-hatinya adalah 7 ons. Jadi hitungan 6 ons itu adalah satu mud, jumlahnya 6 ons, hati-hatinya 7 ons. Paham tidak? Jadi keluarga punya tanggungan 1 di antara 2. Jadi dari 6 ons tadi, kalau seandainya misalkan dia tinggalkan puasa sebab uzur 10 hari. Kalau kita ambil 1 mud itu adalah 6 ons, berarti 6 kali 10 jadinya berapa? 60 ons. 10 ons 1 kilo. Berarti 60 ons 6 kilo. Cara pembagiannya bagaimana? Maka boleh dikasih untuk 1 orang fakir saja atau 1 orang miskin saja. Atau boleh juga dikasih untuk 10 orang fakir saja atau 10 orang miskin saja. Atau di otak-atik, fakir separuh, miskin separuh. Paham tidak? Atau bisa juga dikasih 10 orang. Jadi setiap orang dapat 6 ons. Kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan 1 mud itu 6 ons. Kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan 1 mud itu 7 ons, berarti yang dikasih, jumlah tertinggi yang boleh dikasih hanya 7 orang saja. 7 orang ini, setiap orang mendapatkan 1 mud yang jumlahnya 7 ons. Adapun 1 mud atau 7 ons atau 6 ons dibagi 2, jelas tidak bolehnya alias tidak sah. Paham tidak? Cara keluarga puasa dari dia itu, atau puasa untuk dia yang jumlahnya 10 hari, bisa dicicil setiap hari 1. Hari ini puasa, 1 orang puasa, niatkan untuk dia, qadha puasa, besok lagi sampai 10 hari. Bisa juga keluarga itu bermusyawarah, dari 20 orang siapa yang siap puasa untuk dia. Angkat tangan, misalkan 10 orang siap, maka dalam 1 hari 10 orang boleh puasa untuk dia. Jadi 1 hari bisa tuntas itu tanggung jawab mereka dalam mengqadha puasa bagi si mayit atau si orang yang meninggal tadi. Paham tidak? Yang kedua caranya juga bisa seperti mereka menyuruh orang lain berpuasa, baik dengan cara cuma-cuma ataupun dengan cara membayar. Seperti yang kita sudah contohkan adalah misalkan Pak Al-Farisi punya anak meninggal dunia. Paham tidak? Jadi datang kawan-kawannya atau dia panggil orang-orang untuk puasa bagi anaknya yang meninggal dunia, yang tinggalkan puasa sebanyak 10 hari. 10 orang dipanggil, diminta sekerelaannya, keikhlasannya puasa untuk putranya tadi. Kalau mereka mau, fabiha, selesai urusan. Tapi kalau mereka tidak mau, kami tidak bersedia karena Bapak punya rumah makan Kaledo misalkan tuh. Jadi kami siap berpuasa, tapi dengan catatan harus setiap kami diberi 100.000 rupiah 1 hari puasa. Tatkala Pak Al-Farisi sanggupi, maka mereka berpuasa kan, dikasih 1 orang 100.000. Jadi jumlahnya menjadi 1 juta, maka itu juga boleh. Paham tidak? Bagaimana kalau ada yang berpuasa untuk si mayat tadi?
tanpa izin keluarga, boleh atau tidak? Maka pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan, alias qadha tadi tidak sah. Qadhanya tidak sah. Pahami? Nah, sama juga seperti itu. Fidyah aslinya dari harta waris. Harta yang dia wariskan. Kalau seandainya harta warisnya tidak ada, atau harta warisnya ada, tapi ada yang mau dengan sukarela datangi keluarga untuk siap membayarkan fidyah dari hartanya sendiri, bukan dari harta yang dia wariskan, maka itu juga boleh. Paham tidak? Golongan yang ketiga adalah orang yang jumpa bulan Ramadan terus tidak puasa tanpa uzur. Orangnya sehat, kekar, bugar, tapi tidak puasa. Maka orang ini saat dia meninggal dunia, sebelum dapat kesempatan mengqadha puasa, ataupun setelah dapat kesempatan untuk qadha puasanya itu, tetapi dia belum mengqadha, maka orang ini meninggal dalam keadaan berdosa. Paham tidak? Berdosa. Terus keluarga punya tanggungan untuk mengqadha untuk dia atau tidak? Maka jawabannya iya. Bahkan bukan hanya mengqadha saja, akan dilipat gandakan itu tanggungan bagi si mayat tadi, yang dibebankan, yang ditanggungjawabkan ke atas keluarga. Yang pertama qadha puasa dari dia, yang kedua membayar fidyah dari harta yang dia wariskan, sejumlah yang kita sudah sampaikan, yang hanya diserahkan kepada si fakir dan si miskin saja, tidak boleh kepada 6 golongan yang lain. Paham tidak? Penjelasan ini juga bagi golongan yang kedua juga tadi. Jadi dia tetap berdosa, kemudian si keluarga punya tanggungan untuk puasa dari dia, dan membayar fidyah untuk dia dari harta yang dia wariskan. Yang fidyah itu diserahkan ke si fakir atau si miskin. Paham gitu? Sekarang pertanyaan dari dua pendapat tadi, dari pendapat tadi kita jelaskan baru qaul qadim saja ya. Sekarang qaul jadidnya Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan qaul jadid? Pendapat baru. Pendapat baru. Jadid itu artinya baru. Pendapat barunya Imam Syafi'i. Setelah beliau tinggalkan Irak, beliau pindah ke Mesir, yang sekarang kuburannya berada di Mesir. Maka beliau di sana menelaah, mengintrospeksi, meninjau kembali pendapat-pendapat beliau semasa beliau masih di Irak. Beliau revisi, memperbaharui. Paham tidak? Maka hasil revisinya tadi disebut dengan qaul jadid. Qaul jadidnya Imam Syafi'i. Apa qaul jadid Imam Syafi'i rahmatullah alaih? Qaul jadid Imam Syafi'i rahmatullah alaih untuk golongan yang kedua. Jadi ikhtilaf itu dari Imam Syafi'i sendiri, punya dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid, bukan bagi golongan yang pertama dan yang ketiga, tetapi hanya berlaku bagi golongan yang kedua saja. Apa qaul jadidnya Imam Syafi'i untuk golongan yang kedua tadi adalah keluarga tidak boleh berpuasa dari dia, yang boleh hanya mengambil dari harta yang dia wariskan berupa fidyah yang jumlah kita sudah sampaikan, dan diberikan kepada si fakir dan si miskin. Paham tidak? Seperti itu. Tidak boleh berpuasa. Alias kalau ada yang puasa, berarti tanggungan
terbayar, tanggungan belum lunas. Dari dua pendapat ini jelas dalam mazhab Syafi'i ada yang kuatkan qaul jadid. Bahkan dalam kitab Mahali disampaikan bahwa tariqul mazhab yang menjadi jalan mazhab Syafi'i adalah qaul jadid. Yang mereka ambil adalah qaul jadid, yang menjadi amalan dalam mazhab Syafi'i adalah qaul jadid. Cuma Imam Nawawi sendiri rahmatullah alaih, beliau sampaikan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih, bahwa beliau katakan yang azhar, yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Jadi yang jadi amal alias ya boleh keluarga itu puasa untuk dia atau hanya keluarkan fidyah dari harta warisan yang dia tinggal, harta yang dia wariskan itu, atau harta waris yang dia tinggal. Paham ya? Seperti itu. Tentu kaul ulama-ulama Syafi'i yang menguatkan kaul jadidnya Imam Syafi'i, yang mereka mentakwil hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang zahirnya di sana hanya menerangkan puasa. Paham tidak? Sementara ulama-ulama Syafi'i yang menguatkan qaul qadimnya Imam Syafi'i, mereka mengamalkan zahir hadis. Seperti mana Nabi sabdakan, mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa, maka walinya alias keluarganya puasa darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Paham tidak? Juga sebuah hadis yang seorang wanita ibunya meninggal dunia, sementara ibunya itu punya tanggungan puasa nazar. Apa yang dimaksudnya nazar? Nazar adalah seseorang bernazar yang isi nazarnya itu mendekatkan diri dia kepada Allah. Saya kasih contoh, misalkan kalau putra saya lahir laki-laki, saya bernazar puasa di hari Kamis. Puasa hari Kamis itu kan aslinya sunnah toh. Tetapi dengan saya bernazar tadi, kalau yang saya nazari itu alias lahir betul-betul anak saya laki-laki, maka satu hari puasa di hari Kamis, karena nazar saya adalah secara mutlak, tidak saya tentukan itu di hari Kamis minggu ini, tetapi nazar saya tadi secara mutlak, berarti seumur hidup saja itu, satu hari dari sekian hari Kamis, saya punya kewajiban untuk puasa. Kalau saya nazar lagi bahwa di hari Kamis minggu ini, karena mungkin istri saya mau melahirkan hari Senin misalkan, seperti itu, maka setelah lahir anak saya itu, kalau yang lahir laki-laki, maka setelah Kamis hari Senin itu saya punya kewajiban puasa. Tanpa uzur, kalau saya tidak puasa hari Kamis setelah hari Senin itu, berarti saya berdosa. Masih tetap punya tanggungan dan berdosa. Berbeda dengan yang pertama tadi. Saya hanya nazar secara mutlak. Tatkala anak saya lahir laki-laki, berarti saya punya tanggungan puasa satu hari dari sekian hari Kamis seumur hidup saya. Seperti itu. Maka ibunya pernah nazar, terus belum tertunai nazarnya, sudah meninggal dunia. Maka dia datangi Rasulullah SAW, bertanya bahwa ibu saya meninggal, punya tanggungan puasa nazar. Afa asumu anha, bolehkah saya puasa dari dia? Maka Rasulullah SAW bersabda, sumi anha, puasalah dari dia. Pertanyaan, bukankah hadis itu kaitannya dengan puasa nazar? Kenapa dikaitkan dengan puasa qada Ramadan? Maka ulama Syafi'i menjelaskan,
sama-sama wajibnya. Ramadan puasa wajib, nazar juga puasa wajib. Maka dalil puasa nazar ini bisa digunakan untuk menguatkan atau sebagai dalil bagi orang yang punya tanggungan puasa tanpa uzur dia tinggalkan puasanya, atau punya uzur tetapi meninggal setelah mendapatkan kesempatan mengqadha tetapi belum sempat mengqadha, sudah meninggal dulu. Jelas ya? Seperti itu. Maka ringkasannya adalah orang yang meninggal dunia punya tanggungan puasa terdiri dari 3 macam orang, atau terdiri menjadi 3 golongan. Yang pertama, tinggalkan puasa dengan uzur, terus meninggal belum dapat kesempatan mengqadha. Yang kedua adalah orang yang tinggalkan puasa dengan uzur tetapi meninggal setelah dapat kesempatan mengqadha. Yang ketiga adalah orang yang tidak berpuasa setelah dapat bulan Ramadan itu tanpa uzur dan meninggal sebelum dapat kesempatan, atau sudah dapat kesempatan belum diqadha, sudah meninggal dulu. Maka masing-masing mereka punya penjelasan seperti mana yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi bagi mereka itu mereka akan bagi mereka sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah.